kita minggu lalu tentang apa? Materi pekan lalu tentang perkenalan perencanaan pengajaran bahasa Arab. Lalu, apalagi materinya? Itu Lalu, aja. saya ingatnya itu doang. Oke, syukron Bintang. Mungkin Rizka Putra? Ada yang lain yang Rizka Putra ingat? Tentang pengenalan perencanaan konsep dasar. Ya, oke, sama itu mah. Oke, pertemuan minggu lalu kan saya juga jelaskan mengenai, ingat nggak, ada karakter dari peserta didik. Ya, karakter, ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan lain-lain, gitu ya. Oke. Sekarang saya coba tanya lagi ke Mudrika Hasana. Nah, menurut Mudrika Hasana, saat seorang guru akan masuk kelas, apa yang harus dipersiapkan oleh guru tersebut? Materi yang akan diajarkan. Oke, selain materi? Ini konsep pembelajarannya nanti yang akan dilakukan di kelas. Oh, konsep atau mungkin maksudnya langkah-langkahnya dia gitu, langkah-langkahnya si guru ya. Oke, syukran Mudrika Hasana. Mungkin yang lain punya pandangan? Putri? Putri Nur Rohmah? Nah, Mudrika tadi menyampaikan saat guru ingin mengajar, dia harus siap dengan materinya dan juga langkah-langkahnya, langkah-langkah yang akan dilakukannya. Kalau menurut Putri, ada lagi tidak selain yang dua hal tersebut? Jawaban saya masih berkaitan dengan Mudrika tadi sih, Ustaz. Masih sama. Ya, Oke. Harus menyiapkan RPS. Soalnya waktu itu kan kata Ustazah, RPS itu harus sudah jadi bahkan H-1 sebelum kita mengajar. Ya, oke, betul. Menyiapkan langkah-langkahnya. Tapi di balik semua itu, ternyata tidak hanya RPS yang harus disiapkan oleh seorang guru, RPP maksudnya. Tapi ada media pembelajarannya disiapkan juga tidak? Kalau mau mengajar pakai media animasi, kan disiapkan dulu sebelumnya. Kalau mau pakai Zoom, kan harus disiapkan dulu Zoom-nya. Kalau mau pakai PowerPoint, kan harus disiapkan dulu materi PowerPoint-nya. Jadi di balik semua itu, setiap guru yang akan mengajar, yang pertama yang harus disiapkan benar materi. Materi itu paling utama. Jadi sebelum mengajar, udah tahu dulu besok materinya tentang apa. Gitu. Lalu yang kedua adalah yang namanya metode atau langkah-langkah pengajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Yang mana saat kita menentukan langkah pembelajaran, itu hendaknya disesuaikan dengan materinya atau dengan karakteristik si peserta didik yang akan kita ajar. Gitu. Misalnya, materinya tentang idhofah. Nah, materi idhofah itu bisa diajarkan dengan berbagai macam metode. Tapi berhubung anak-anak di kelas ini mereka suka diajarkan dengan media animasi, misalkan dengan media-media bergerak, artinya kalian bisa mengemas proses pembelajaran yang mana idhofah itu dibuat dalam bentuk animasi, misalnya. Entah hurufnya yang dianimasikan, entah kata-katanya, atau ada contoh percakapannya. Gitu. Jadi untuk menentukan setiap metode, itu yang harus difikirkan adalah materinya tentang apa. Yang kedua, bagaimana karakter peserta didik yang akan diajarkan. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu medianya. Kalian harus pikirkan, mau pakai media apa? Mau pakai medianya Zoom kah, Google Classroom kah, atau waktu pembelajaran langsung, pembelajaran tatap muka. Nah, metodenya apa yang mau digunakan? Mau belajar kelompok kah? Atau mau belajar berbasis proyek dan lain-lain. Nah, itu disiapkan sebelum proses pembelajaran itu berlangsung. Dan yang terakhir ada namanya evaluasi. Evaluasi pembelajaran. Jadi nanti di akhir perkuliahan ini, di akhir pertemuan hari ini misalnya, evaluasinya berbentuknya apa? Apakah si anak akan mengerjakan tugas? Apakah si anak akan menjawab soal? Apakah si anak akan ditanya langsung oleh gurunya? Gitu.
Jadi ada sekian banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan sebelum masuk kelas gitu, sebelum mengajar ya. Ada apa saja tadi? Materinya. Lalu metode yang disesuaikan dengan materi atau dengan peserta didiknya. Lalu selanjutnya ada media pembelajarannya. Selanjutnya ada evaluasi, model evaluasi yang akan digunakan. Nah, kalian pernah dengar mengenai metode pembelajaran? Ifah, pernah dengar metode pembelajaran, Ifah? Belum. Farhana, sudah pernah, Farhana? Teknik mengajar bukan Ustazah? Ya, betul. Jadi gini, metode dengan teknik itu dua hal yang berbeda tapi mirip. Gitu ya. Dua hal yang berbeda tapi mirip. Metode dengan teknik itu sama-sama adalah langkah untuk menyampaikan materi pembelajaran. Gitu. Yang belum on cam, tolong on cam ya. Nah, Dihya, Rizkia, Yasmin. Nah, oke. Karena kita perkuliahan kan interaktif. Kemarin dialog prodi, mahasiswa minta kuliahnya interaktif. Gitu. Nah, kami juga meminta adik-adik semua untuk on kamera. Oke. Sampai di mana tadi? Oh, kaitan dengan metode. Nah, gini. Waktu kalian sekolah, mungkin ada berbagai macam guru yang mengajar dengan metode yang berbeda-beda. Nah, itu adalah langkah yang mereka tempuh untuk mengajarkan satu mata pelajaran. Jangankan saat sekolah, saat kuliah pun mungkin demikian. Gitu ya. Ada guru atau dosen yang berceramah di kelas, full isinya ceramah, misalnya gitu. Nah, itu mungkin beliau memang sedang menggunakan teknik ceramah di dalam kelas. Mungkin metodenya bisa kita katakan beliau menggunakan misalnya metode langsung. Nah, ada juga metode misalnya qiraah wa tarjamah gitu atau qawaid wa tarjamah. Nah, itu kan memang metode-metode yang digunakan. Tekniknya adalah ceramah gitu kan. Nah, ada juga yang menggunakan model pembelajaran kooperatif, di mana anak-anak itu harus berkoordinasi sesama mereka. Jadi anak-anak dibagi kelompok, akhirnya mereka yang belajar. Nah, tugas guru di situ adalah mengatur jalannya perkuliahan atau jalannya diskusi. Gitu. Ada juga yang menggunakan metode yang lain lagi. Jadi metode-metode itu ada sangat banyak. Yang mana metode itu adalah langkah yang akan kalian ambil untuk mengajar nanti. Gitu. Nah, nanti di mata kuliah ini adik-adik akan diperkenalkan dengan model-model pembelajaran. Jadi kalau mau pakai model pembelajaran kooperatif, itu metodenya ada banyak. Ada namanya jigsaw. Ada namanya team games turnamen. Ada namanya team achievement TAI gitu. I-nya saya lupa apa. Jadi ada berbagai macam teknik atau metode yang bisa kalian gunakan. Tinggal kalian tentukan hari ini mau pakai model apa. Nah, di dalamnya tuh sudah ada metode-metodenya. Tinggal ikuti langkah-langkah itu. Nah, pertanyaannya, kenapa metode itu harus disiapkan sebelum proses pembelajaran? Gitu. Ada yang bisa jawab? Kenapa metode itu harus disiapkan sebelum proses pembelajaran? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab saja. Ya, silakan. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri saja. Ya, itu tentu saja. Imadul Hamdi ya. Saya siapapun yang menanggapi di sini saya tulis namanya ya untuk dapat poin harian. Oke, bagus Imadul Hamdi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Itu sangat poin utamanya. Jadi misalnya gini. Kalau saya misalnya mengajar qiraah dengan metode ceramah jauh lebih efektif daripada saya minta anak-anak untuk belajar sendiri, cari kosakatanya sendiri, terus rekam videonya. Nah, kayaknya lebih efektif kalau saya yang ngajar langsung ke mereka. Dibanding mereka belajar sendiri, tapi tugasnya kirim videonya ke saya kalau mereka sudah belajar gitu. Nah, karena kan ada pertimbangan kan di situ. Nah, itulah yang menyebabkan tujuan pembelajaran kita tuh sudah kita tentukan di awal. Makanya metode itu salah satunya untuk menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kenapa metode itu atau
proses langkah-langkah pembelajaran itu harus disiapkan sebelum masuk kelas. Yang kedua itu karena agar pembelajaran berlangsung secara sistematis. Jadi alurnya tuh enak gitu. Kalau diikuti mata kuliah ini misalnya atau mata kuliah yang lain tuh enak alurnya. Bayangkan kalau guru belum menyiapkan metode pembelajaran sebelum beliau masuk kelas, taruhlah kalian belajar 100 menit. Tiba-tiba 60 menit sudah selesai. Baru 60 menit belajar sudah selesai. Materinya, evaluasinya, dan lain-lain sudah selesai. Lalu masih ada sisa 40 menit. Kadang-kadang bingung mau ngapain lagi di kelas. Akhirnya kita ngobrol di kelas. Ayo kita diskusi hal yang lain di luar pembelajaran. Nah, seringkali itu terjadi. Gitu. Kalau misalnya pembelajaran memang sudah disiapkan sebelumnya, nah rata-rata guru akan mengajar dengan sistematis. Karena sudah tahu alurnya, habis ini sekian menit melakukan ini, sekian menit melakukan ini, dan itu. Walaupun memang ada beberapa guru atau dosen yang menyisakan 10 menit terakhir untuk berdiskusi atau untuk menjalin keakraban. Jadi memang ada yang 90 menitnya full belajar, misalnya dari 100 menit ya, 90 menitnya full belajar, 10 menitnya difokuskan untuk berkomunikasi atau berdiskusi mengenai hal di luar pembelajaran. Ya mungkin untuk menjalin keakraban. Nah, itu kan menjadi salah satu bagian dari strategi beliau mengajar kan. Gitu. Nah, itulah yang harus disiapkan. Oke, itu selayang pandang mengenai mengapa perencanaan pembelajaran itu perlu disiapkan sebelum kalian masuk ke dalam kelas. Nah, itu pembahasan awal kita, maksudnya persepsi kita. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini mengenai pembelajaran apa tadi materinya? Pembelajaran abad 21. Oke. Saya coba kita brainstorming lagi ke Nazwa Syarifah. Nazwa. Menurut Nazwa, apa bedanya pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran sebelum abad 21? Kalau menurut saya lebih efektif yang sebelum abad 21. Kenapa? Emang pembelajaran abad 21 itu apa, Nazwa? Abad 21 sekarang kan sih? Iya, betul. Dari tahun lalu. Iya. Kan setelah adanya pandemi kita kan ada ini pembelajaran jarak jauh, jadi kayak kurang efektif gitu. Tidak bertemu secara langsung sama antara guru dan murid. Terus kan kadang-kadang juga guru biasanya tuh kalau saya lihat di SD suka-suka yang suka guru langsung ngasih tugas, jadi tugasnya dikerjainnya sama orang tuanya atau gimana gitu, Ustazah. Iya, oke. Kalau yang disampaikan Nazwa tadi itu lebih ke pembelajaran jarak jauh. Yang disampaikan Nazwa tadi lebih ke pembelajaran jarak jauh. Oke, lanjut lagi, maaf. Nah, yang disampaikan Nazwa tadi itu lebih ke pembelajaran jarak jauh ya. Kalau pembelajaran abad 21 ini hadir sejak berkembangnya teknologi. Sejak berkembangnya teknologi, muncullah pembelajaran abad 21. Gitu. Oke, simulasinya begini. Kita bikin simulasi dulu ya untuk masuk ke pembelajaran abad 21. Saya minta tolong semua kalian mengambil kertas, boleh kertas apa saja, kertas bekas boleh, kertas kosong dari buku kalian boleh. Silakan disiapkan dulu 1 lembar kertas, boleh kertas apa saja. Ya. Sudah? Nah, oke. Sekarang saya minta kalian menggambar ini. Silakan gambar di kertas kalian. Ya, 1-2 menit mah cukup ya. Silakan.
Oke, sudah selesai gambarnya? Oke, saya coba Rara. Rara, diperlihatkan ke layar, Rara. Sebentar, sudah. Oke, kita sudah lihat gambarnya Rara. Oke, terima kasih Rara. Yang lain? Yang sudah selesai? Nadia, kita lihat gambarnya Nadia. Ya, mana Nadia gambarnya Nadia? Oke, gambar gunung juga. Syukron Nadia. Saya coba minta gambarnya Aji. Ji. Belum selesai, Ustazah. Oh, belum. Nggak bisa pulang kalau belum selesai. Oke. Saya coba lihat gambarnya laki-laki siapa ya? Andrew. Andrew sudah selesai, Andrew? Oke, Andrew. Oh iya, sudah. Satu lagi laki-laki, Fatur. Fatur, oke, sudah jelas. Bentar, saya remove pin-nya dulu. Move pin. Oke, kembali lagi ke share screen saya tadi. Apakah mayoritas kalian menggambar seperti yang sudah digambar oleh Andrew, Fatur, Nadia, dengan siapa tadi satu lagi, Rara? Oke, saya share screen lagi ya. Apakah ada yang menggambar ini? Ada yang menggambar mirip-mirip seperti ini? Silakan bersuara. Lutfia. Sama, seperti ini gambarnya Lutfia. Mirip. Mirip, oke. Ada yang seperti ini? Hanya beda yang satu sawahnya garis-garis, yang satu lagi sawahnya apa nih namanya? Terasering ya, yang turun-turun ke bawah itu. Ada yang gambarnya seperti ini. Nah, kalau ini bedanya sawahnya di kanan, rumahnya di kiri. Atau gambarnya seperti ini, tanpa rumah, tetap ada sawah. Jadi poin intinya, apakah kalian menggambar gunung? Gunungnya pasti ada dua. Ada mataharinya, ada sawahnya, ada pohonnya. Nah, poin intinya, apakah kalian menggambar itu semua? Iya. Oke, sekarang ada nggak yang menggambar di gambar ini? Fatahilah, gambar apa Fatahilah? Gambar pantai, Bu. Ustazah. Oh, gambar pantai. Nah, Fatahilah gambar pantai. Berarti Fatahilah menggambar di luar gambar pemandangan yang sudah umum ya. Yang lain ada lagi yang menggambar di luar ini? Di luar pemandangan gunung ini? Kok ke sini? Ya, ada. Ya, Putri gambar apa, Putri? Saya juga pantai. Pantai, oke. Sekarang pertanyaan saya gini. Saya coba tanya ke Farhana. Farhana gambar apa tadi, Farhana? Gambar pantai juga. Oh, pantai. Oke. Oke, mungkin Farhana kondisinya kurang ini ya, kondusif. Saya coba alihkan pertanyaan saya ke Nadia. Oh, jangan ke Nadia. Nadia kan besarnya memang di sana ya, di Sumatera Barat ya. Saya nanya ke Nabila deh. Nabila. Nah, Nabila menggambar apa, Nabila? Gambar gunung, Ustaz. Iya, salah satu dari gambar ini ada di gambar Nabila ya? Iya. Iya, oke. Nabila besar di Jakarta atau di mana? Di Depok, Ustaz. Depok ya. Apakah pemandangan ini pernah Nabila lihat di Depok? Enggak, pernahnya di kampung. Iya. Apakah Nabila pernah melihat memang ada dua gunung berdampingan, terus matahari keluar di tengah-tengahnya? Enggak pernah. Ya. Lalu kenapa Nabila bisa menggambar seperti ini? Bingung. Dari dulu kalau pemandangan pasti mikirnya gunung, ada mataharinya, ada sawahnya. Iya, oke.
Oke, bagus tuh jawaban Nabila. Karena memang faktanya dari dulu kita diajarkannya seperti ini. Kalau menggambar itu ada 2 gunung, ya pokoknya mirip-mirip seperti ini. Sementara pemandangan sehari-hari yang kita lihat bagi kita yang besar di Jakarta, kalau saya tidak bertanya ke Nadia Umul Khairat, karena memang di Sumatera Barat memang seperti ini pemandangannya ya, Nadia ya. Nah, kalau kita yang besar di Jakarta, pemandangan real kita tuh yang sebelah kanan ini nih. Selama ini kan yang kita lihat kan gedung, kemacetan, gitu kan? Nah, ini adalah pemandangan menurut kita. Nah, jadi untuk mengantarkan adik-adik semua ke pembelajaran abad 21 yang membedakan dengan pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya, itu guru itu sebagai sumber informasi utama. Nah, kenapa bisa anak-anak dari Sabang sampai Merauke kalau diminta menggambar, gambarnya sama? Karena ada persepsi yang dihadirkan oleh si guru kepada si siswa. Persepsi kalau pemandangan itu adalah 2 gunung, matahari, dan lain-lain. Gitu. Jadi pembelajaran sebelumnya, guru itu adalah sumber informasi utama. Gitu. Makanya apa yang kita lihat itu berdasarkan apa yang disampaikan guru. Kohana bisa berbicara bahasa Arab karena saya mengikuti guru saya yang mengajarkan saya seperti ini. Gitu. Akhirnya saya bisa bahasa Arab yang seperti diajarkan guru saya. Gitu. Lutfia bisa tahu kosakata ABC. Kenapa? Karena diajarkan oleh ustazah saya. Nah, gitu. Jadi Mudrika bisa berbicara dengan artikulasi ini. Kenapa? Karena diajarkan oleh guru saya gitu. Sama halnya dengan membuat pemandangan. Kenapa kalian pemandangannya sama? Karena kita diajarkannya seperti ini. Saya dulu waktu sekolah juga diajarkannya seperti ini. Gitu. Nah, itu yang membedakan pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran sebelumnya. Yang mana di pembelajaran sebelumnya itu karena guru adalah sumber informasi utama, sehingga akhirnya persepsi kita dibentuk oleh guru. Tapi sekarang kehadiran guru itu sudah tidak seperti dulu, gitu. Kohana bisa berbicara bahasa Arab bukan hanya karena diajarkan oleh gurunya. Bisa jadi karena Kohana rajin buka Al Jazeera misalnya. Rajin buka YouTube, latihan, dan lain-lain. Sehingga artikulasinya kok berbeda dengan yang diajarkan oleh gurunya. Karena sekarang udah ada medianya. Gitu. Ada siapa? Vicky Naki ya, bisa 5 bahasa. Bukan karena dia kursus belajar dan lain-lain, tapi karena dia buka YouTube. Gitu kan? Nah, itu barangkali yang mengantarkan kita menuju pembelajaran abad 21. Kalau di pembelajaran sebelumnya, pemahaman kalian, persepsi kalian itu dibentuk oleh guru. Guru satu-satunya sumber informasi. Kalau guru nggak masuk kelas, kalian tidak dapat ilmu. Gitu kan? Nah, tapi sekarang kalau guru tidak masuk kelas, selama kalian tahu materi yang akan diajarkan guru hari ini apa, kalian bisa googling kan? Bisa buka YouTube. Kalau dulu untuk buka Google, untuk buka YouTube saja belum ada sarananya, medianya, dan lain-lain. Gitu. Jadi itu yang mengantarkan kita ke pembelajaran abad 21. Kenapa gambar kita sama semua? Ya karena pembelajaran kita sebelumnya belum ada media, sehingga kita mengikuti apa yang diarahkan oleh guru-guru kita. Jadi tidak ada yang salah dengan semua gambar kalian. Gitu. Ini hanya simulasi bagaimana mengantarkan ke pembelajaran abad 21. Nah, sekarang gini, pelajar abad 21. Maaf ini teksnya berbahasa Inggris ya. Nah, pelajar abad 21 atau kalian ini kan lahir di tahun 2000-an ya. Nah, kalian lahir di tahun 2000-an itu adalah generasi milenial namanya. Kalau saya kan lahirnya masih di tahun 80-an gitu. Jadi zaman di mana teknologi belum berkembang. Maksudnya belum berkembang sepesat ini. TV masih hitam putih gitu kan. Untuk kirim SMS dan lain-lain masih ada namanya pager. SMS pun kayaknya nggak semua orang bisa berkirim SMS gitu. Bahkan di zaman saya kuliah, kalau sekarang kan Alia Zahra misalnya, bisa langsung googling ya, googling pertanyaan atau googling apa gitu. Nah kalau dulu saya masih zamannya waktu kuliah tuh masih pakai yang namanya Opera Mini. Mungkin kalian pernah ya pakai Opera Mini. Opera Mini itu kalau diklik sekarang keluarnya mungkin nanti sejam lagi. Muternya lama sekali. Gitu karena zaman itu juga yang bisa menggunakan kampus di UNJ dulu akses internetnya tuh belum terlalu baik gitu. Nah, jadi
pelajar abad 21 itu, jadi kalian dan adik-adik atau siswa yang akan kalian ajarkan nanti adalah generasi milenial yang mereka lahir di tengah perkembangan teknologi. Jadi tidak heran kalau anak-anak zaman sekarang itu dia sudah bisa, walaupun usianya baru 5 tahun, dia sudah bisa buka YouTube. Dia sudah bisa ngetik apapun yang dia cari. Baby Shark misalnya, dia bisa ketik Baby Shark, atau dia sudah bisa pakai voice gitu. Ponakan saya kalau mau kirim teks, nah yang penting dia tahu gambar fotonya, misalnya itu foto saya, dia lihatnya foto, diklik, nah dia klik tuh pakai suaranya dia kirim pesan ke saya. Nanti beliin aku ini ya, nah misalnya itu. Itu anak umur 5 tahun. Saya yang 5 tahun dulu aja sepertinya belum paham mengenai itu, gitu ya. Saya yang dulu umur 5 tahun ibaratnya masih main tanah, masih manjat pohon, kan kita ya, mainan kita kan itu dulu. Bukan kita, maksudnya kita generasinya sudah beda 20 tahunan ya. Gitu. Nah, jadi anak-anak yang akan kita ajarkan nanti adalah anak-anak yang lahir di tengah perkembangan era teknologi. Dan, nah ini ciri-cirinya nih yang bawah. Mereka itu sangat dekat dengan teknologi dan mereka mengharapkan kondisi pembelajaran as easy as using technology. Semudah mereka menggunakan teknologi. Sebagaimana yang mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Contoh misalnya gini, kalian kan generasi milenial. Misalnya saya coba minta ke Muhammad Adam. Adam, buat makalah, besok jam 8 dikumpulkan. Apa yang akan Adam lakukan? Silakan Adam. Dikerjain guru-guru. Ya, apa yang Adam gunakan untuk bisa menghasilkan sebuah makalah yang saya minta? Apakah akan googling? Adam? Gunakan Microsoft Word. Microsoft Word. Akan googling nggak? Iya pasti. Pasti. Nah itu. Jadi kalian itu, generasi kalian dan generasi di bawah kalian mengharapkan kondisi pembelajaran semudah kalian menggunakan teknologi. Gitu. Jadi misalnya saya kejar-kejar kalian, pokoknya kalian harus mengumpulkan makalah besok jam 8 gitu. Itu kebiasaan dulu di zaman saya yang mana teknologi belum ada, itu saya harus pergi ke perpus, buka buku, nyari kontennya di situ, saya ketik ulang dan lain-lain gitu karena teknologinya belum ada. Tapi anak-anak sekarang mereka dikasih deadline yang singkat, itu mudah bagi mereka karena teknologinya ada gitu. Jadi mereka bisa ambil dari mana saja, bisa googling dan lain-lain gitu. Jadi anak-anak yang nanti akan adik-adik ajar itu, yang akan kalian ajarkan itu adalah anak-anak yang mengharapkan kondisi pembelajarannya semudah mereka menggunakan teknologi gitu. Nah, jadi ini pelajar-pelajar zaman sekarang tuh seperti itu. Nah, jadi tugas gurunya, nah, jadi peran gurunya yang harus disesuaikan dengan anak-anak sekarang. Nih, ini gambar pelajar dulu nih, yang belajar di meja belajar dan lain-lain. Saya yakin kalian mungkin mengalami ini dan mengalami ini. Kalian mengalami keduanya. Kalian mengalami proses belajar yang memang harus duduk, buka buku, menyimak dosen, dan lain-lain. Tapi kalian juga mengalami proses pembelajaran yang seperti ini, yang mana kalian bisa mencari sendiri informasi. Gitu. Nah, di sini muncul sebuah pertanyaan. Brainstorming lagi ya. Apabila setiap anak atau setiap siswa bisa menemukan apa yang mereka ingin ketahui melalui fast search engine atau mesin pencari cepat, seperti Google, apabila mereka bisa menemukan pengetahuan dalam bentuk apapun dari Google, lalu apa tugas seorang guru? Silakan, ada yang bisa jawab? Izin. Iya, silakan. Siapa dulu nih? Tadi yang perempuan siapa? Ya, Putri dulu ya. Gimana Putri? Tugasnya guru apa jadinya? Itu untuk memvalidasi. Karena kan kayak semua sumber di internet itu kan begitu banyak, sangat banyak. Nah, nggak semuanya itu benar gitu. Jadi guru itu sebagai apa ya? Sebagai filter mungkin ya Ustazah. Oh ya, yang filter ya. Oke, bagus jawabannya Putri. Imadul Hamdi silakan.
Ya, Ustazah, menurut saya tugas guru yang sekarang itu yang penting untuk membentuk karakter peserta didiknya. Iya, bagus juga nih. Membentuk karakter. Nah, itu karakter itu justru yang hilang tuh belakangan ini di masa pembelajaran jarak jauh ini. Karakter mulai hilang. Nah, itulah yang membedakan antara pembelajaran abad sebelum berkembangnya teknologi dengan pembelajaran sekarang abad 21. Kalau pembelajaran sebelum adanya teknologi, kehadiran guru itu sangat penting. Guru nggak masuk, kita nggak dapat ilmu, gitu kan? Guru nggak masuk nih, nggak dapat kita ilmu. Tapi sekarang guru tidak masuk selama kalian lihat materinya tentang apa, idofah. Oh, idofah, saya buka Google aja deh. Ada kok konten-konten YouTube atau konten-konten dari Google yang mengajarkan tentang idofah. Kalian tetap bisa belajar tanpa perlu kehadiran guru, gitu. Nah, jadi ada pergeseran antara guru di zaman sebelum perkembangan teknologi dengan guru yang sekarang. Guru yang apa namanya? Yang di perkembangan teknologi saat ini itu mereka tugasnya menjadi berubah karena mereka bukan satu-satunya lagi sumber informasi kan. Misalnya saya nggak masuk nih di mata kuliah ini. Bisa saja kan kalian googling guru abad 21 tuh harus seperti apa. Bisa saja kalian googling kan tanpa perlu kehadiran saya gitu. Tapi ada karakter, benar seperti yang disampaikan Imadul Hamdi. Ada karakter yang sedang kehadiran guru itu sekarang lebih kepada pembinaan terhadap karakter di depan laptop. Kalau bukan karena kalian ingin belajar. Walaupun saya bukan satu-satunya sumber informasi kalian gitu. Nah, jadi itu yang membedakan antara pembelajaran abad sebelumnya dengan pembelajaran saat ini. Gitu. Jadi peran gurunya sedikit bergeser dari yang sebelumnya. Kalau dulu guru itu kan sumber informasi. Kalau sekarang tugas guru ya yang tadi disampaikan oleh Putri dengan Imadul Hamdi. Yang pertama, ini maaf belum saya perbaiki ini. Ini ada 4 harusnya. 1, 2, 3, 4. Nah, 3-nya ini. Yang pertama, tugas seorang guru itu adalah menjadi fasilitator. Nah, memfasilitasi proses pembelajaran. Karena kan dari segi pengetahuan sebenarnya kalian bisa dapat informasi dari manapun. Walaupun memang informasi yang lebih kalian percayai tentunya dari guru atau dari dosen yang mengajarkan kalian ya. Gitu. Jadi yang pertama, tugas guru saat sekarang ini menjadi fasilitator untuk mata pelajaran atau mata kuliah tertentu yang memungkinkan anak-anaknya bisa belajar secara mandiri. Tapi misalnya Zuniko akan mengajar sorof gitu. Nah, sorof itu kan agak susah, misalnya Zuniko bebaskan anak-anaknya, silakan kamu belajar dari media apa saja, kan agak susah. Nah, kan tetap perlu peran seorang guru atau dosen dalam mengajarkan nahwu, sorof, pokoknya tata bahasa. Gitu kan? Nah, jadi di satu sisi guru itu tetap hadir sebagai sumber informasi. Tapi di sisi lain, pada mungkin mata pelajaran lain atau pertemuan yang berbeda, guru hanya sebagai fasilitator. Kalau kiranya si anaknya sepertinya bisa belajar secara mandiri. Gitu. Itu yang pertama, guru itu sebagai fasilitator saat sekarang ini. Karena ada kondisi guru kan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tapi kehadiran guru tetap diperlukan. Lalu yang kedua, menerapkan model pembelajaran bervariasi. Nah, siswa itu tentunya mengharapkan model pembelajaran yang bervariasi, nggak cuma itu aja metodenya. Gitu. Nah, jadi nanti persiapan kalian sebelum mengajar adalah benar-benar menerapkan model pembelajaran bervariasi dengan metode-metode yang berbeda. Seperti tadi yang saya sampaikan. Ya kan metode-metode ada banyak. Nah, kalian bisa hari ini pertemuan hari ini kita pakai metode apa, besok pakai metode apa. Nah, itulah yang dikatakan sebagai guru menjadi fasilitator. Kalian memfasilitasi gitu. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, tidak bisa dipungkiri nih. Saya pribadi kesulitan apabila saya memberi tugas kepada kalian harus bikin RPP, tapi tidak boleh googling, tidak boleh tidak boleh nyari dari YouTube, tidak boleh nyari dari Google dan sumber lainnya. Harus yang ada di kepala kalian. Nggak bisa. Karena teknologinya ada sehari-hari. Kalian bangun tidur lihat HP, sampai tidur lagi ditutup dengan HP juga gitu kan.
Nah, jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk tidak mengintegrasikan teknologi. Nah, jadi barangkali kalian bisa mengintegrasikan teknologi itu misalnya pakailah model evaluasi yang interaktif, pakailah media pembelajaran yang interaktif, gitu. Nah, lalu yang keempat, memasukkan unsur berpikir tingkat tinggi. Maksudnya unsur berpikir tingkat tinggi ini lebih ke kalau memang anak-anaknya bisa belajar secara mandiri, ya udah beri mereka kasus, gitu. Mereka yang selesaikan. Misalnya di mata pelajaran, misalnya soroh. Nah, tadi contohnya Zuniko. Misalnya Zuniko satu kali pertemuan Zuniko jadi sumber informasi. Zuniko ngajar satu pertemuan. Tapi di pertemuan yang akan datang lebih kepada latihan. Nah, Zuniko kan tidak harus menjadi sumber informasi, tapi anak-anak bisa belajar sendiri kan. Nah, Zuniko hanya memfasilitasi dengan memberikan mereka soal misalnya. Soalnya tuh misalnya dalam bentuk satu kalimat, tapi ada kata yang salah di situ. Nah, itu kan kasus itu kan. Bisa nggak dia melihat ada kata yang salah di situ? Nah, minta mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kalau seperti ini kurang alif lam, harusnya seperti apa misalnya? Kalau ini kenapa harokatnya kasroh? Nah, gitu. Jadi mereka dikasih kasus. Gitu. Jadi bukan misalnya buatlah kalimat dari misalnya buatlah kalimat berbentuk idofah. Nah, bukan seperti itu. Bukan hanya seperti itu, maksudnya kalian kalau mau kasih pertanyaan seperti itu silahkan. Tapi bisa kolaborasikan dengan memberikan kasus. Manakah idofah dalam kalimat ini? Gitu. Atau ubahlah atau dan lain-lain. Nah, itu kan lebih kepada kasus. Nah, pembelajaran seperti itu, dalam proses pembelajaran seperti itu gurunya adalah sebagai fasilitator gitu. Jadi tugas utama guru di abad 21 atau tugas utama adik-adik nanti sebagai calon guru, 4 hal ini kurang lebihnya. Walaupun lebihnya banyak, masih banyak lagi gitu. Nah, 4 hal ini, yang 4 ini pada akhirnya memerlukan perencanaan yang matang. Kalau mau masuk kelas, saya harus siap dengan apa? Kalau mau evaluasi, siap dengan apa? Gitu. Nah, ini adalah gambaran kerangka pembelajaran abad 21 yang dikembangkan oleh Trilling dengan Fadel. Nah, menurut Trilling dan Fadel, kita sebagai calon pendidik generasi milenial, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengajar. Jadi ternyata masuk kelas dan mengajar itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan aja, cukup selesai. Nah, tidak seperti itu. Tapi untuk anak-anak yang nanti sedang berkembang, mereka sedang bertumbuh gitu, ada 3 hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum mengajar. Life and career skill, and innovation skill, information media and technology skill. Jadi yang pertama kita mulai dari sini dulu ya. Life and career skill. Kehidupan dan karir. Maksudnya kehidupan itu kan untuk yang kedepannya. Itu kan lebih kepada keterampilan sosial. Kenapa Lutfia bisa ngetik cepat? Karena memang dituntut sebagai mahasiswa tuh harus bisa ngetik cepat, walaupun tidak pernah ada mata kuliah mengetik cepat, gitu. Itu ibaratnya kayak bonusnya, gitu. Kenapa Alia Zahra bisa memanage waktu? Misalnya saya harus presentasi, makan dan sholat dalam waktu yang bersamaan. Nah, harus di-manage oleh Alia. Nah, itu kan tidak diajarkan di bangku perkuliahan, tapi ada gitu. Nah, jadi life and career skill ini perlu kalian pertimbangkan. Jadi minimal tuh terinfusi dalam proses pembelajaran. Termasuk dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu kehidupan dan karir itu tentu saja fleksibel dan adaptif. Nah, jadi kalian buat siswa kalian bisa beradaptasi dengan berbagai macam hal, berbagai macam situasi. Minimal contohnya adalah gabungkan mereka ke dalam kelompok yang berbeda dengan geng mereka gitu. Jadi pembuatan kelompok hanya diizinkan dari dosen. Nah, kalian nggak boleh bikin kelompok sendiri, hanya dosen yang boleh membuatkan kelompok gitu. Nah, itu kan akhirnya mereka kan akan beradaptasi kan dengan orang-orang baru. Nah, yang kedua, berinisiatif dan mandiri. Jadi buat mereka bisa belajar juga secara mandiri. Nah, ini yang ketiga ini, keterampilan sosial yang tadi saya sampaikan. Ada keterampilan-keterampilan
yang tidak diajarkan secara kuliahan, tapi ada bagaimana adabnya gitu kan, bagaimana adab untuk mengambil karya orang yang mana akan kita pinjam ya. Misalnya ada teori, nah, harus mencari teori, terus kan akhirnya kan kita meminjam perkataan orang lain kan, nah adabnya itu seperti apa, jadi kita harus tunjukkan atau tuliskan sumbernya, siapa yang berkata gitu. Misalnya menurut Nazwa, pembelajaran abad 21 adalah, nah itu kan adab. Nah, jadi kata menurut Nazwa itu sangat penting dalam sebuah makalah misalnya gitu. Jadi siapa yang berkata harus disebutkan sumbernya. Nah, itu kan tidak diajarkan sebenarnya. Dan ini nih yang paling utama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, mungkin kalian sudah pernah membuat makalah kan secara berkelompok. Nah, itu sebenarnya kan ada hal yang tidak dididik di situ, yang bukan tidak dididik, tidak diajarkan secara langsung. Tapi ada, misalnya Ifah, Hana dengan Dwina satu kelompok. Nah, pasti ada rasa tanggung jawab di antara mereka bertiga, Ifah, Hana dengan Dwina. Menurut Dwina, kalau tugas saya tidak selesai, ini satu kelompok nggak selesai ini makalah. Jadi ada rasa tanggung jawab di situ kan. Nah, itu kan tidak diajarkan dalam proses pembelajaran. Nah, tapi kalian bisa menerapkan itu. Jadi misalnya mereka diminta untuk menumbuhkan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam membuat makalah atau dalam membuat proyek. Gitu. Jadi ada hal-hal ini yang perlu diperhatikan untuk pembelajaran abad 21. Lalu selanjutnya ada learning and innovation skill. Pembelajaran dan inovasi. Nah, ini bagaimana kita mempersiapkan proses pembelajaran yang inovatif gitu. Jadi misalnya buat anak-anaknya untuk berinovasi, ya barangkali misalnya beri mereka tugas proyek kelompok, itu kan mereka berinovasi. Seperti kalian membuat PowerPoint aja, itu kan kalian kreatif dan inovatif kan. Tampilan PowerPoint-nya itu kan kalian pikirkan sampai ke tampilannya, padahal kan walaupun intinya dari teksnya, tapi kan penampilan dari PowerPoint itu kan juga dinilai. Nah, gitu. Jadi itu harus menjadi pertimbangan, berpikir kritis, menyelesaikan masalah. Mungkin contohnya seperti tadi. Apa yang kita tidak bertanya mengenai buatlah kalimat yang mengandung unsur idhofah. Itu kan biasa, itu berpikir biasa itu. Tapi kalau berpikir tingkat tinggi atau berpikir untuk menyelesaikan masalah, ada masalah dalam sebuah kalimat. Jadi kalimatnya itu tidak sempurna. Silakan sempurnakan kalimat ini. Nah, itu adalah salah satu cara menyelesaikan masalah. Gitu. Yang terakhir ada komunikasi dan kolaborasi. Jadi buat anak-anak itu untuk memungkinkan mereka untuk berkolaborasi. Jadi yang malu-malu, nah buat mereka untuk mau berbicara. Misalnya Rida misalnya agak malu untuk tampil di depan kelas. Nah, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kalian bisa panggil nama Rida di kelas misalnya. Rida, silakan maju gitu. Nah, mau tidak mau kan Rida dia harus maju kan? Gitu. Jadi agar si Rida mau berkomunikasi, mau berbicara gitu. Jadi ada berbagai macam cara. Nah, yang terakhir ini, melek teknologi ini, kita tidak bisa lepaskan atau memisahkan generasi yang sekarang dari teknologi, susah. Gitu. Misalnya buat tugas A, tapi tidak boleh melihat internet, susah. Bagaimana kita memastikan mereka nggak lihat internet? Gitu. Nah, dari ketiga hal inilah, ini kan pertimbangan sifatnya, yang pertimbangan mengajar. Nah, di situ muncul namanya learning environment. Learning environment itu lingkungan belajar. Bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran. Professional development, bagaimana kita mengembangkan profesi kita sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, misalnya saya baru bisa mengajar menggunakan teknik ceramah. Tapi saya mau belajar, saya mau deh bisa menggunakan metode misalnya jigsaw gitu. Nah, itu kan pengembangan profesional kita sebagai seorang guru. Nah, lalu kita lihat juga kurikulumnya dan langkah pembelajarannya, dan terakhir model evaluasinya. Jadi berdasarkan ketiga hal ini, nah kita akan merencanakan proses pembelajaran. Misalnya gini, saya mengajar di mata kuliah metodologi penelitian. Nah,
di metodologi penelitian itu tugas akhirnya adalah membuat proposal penelitian yang akan menjadi embrio skripsi. Ya. Bab 1, 2, 3 deskripsi, calon deskripsi tapi masih pakai bahasa Indonesia. Gitu kan? Kan saya tidak bisa meminta mahasiswa untuk kamu tidak boleh buka YouTube, kamu tidak boleh googling, kamu tidak boleh buka apa-apa. Tidak bisa. Bahkan saat mahasiswa mengumpulkan tugasnya pun, itu kan kita dalam arti kita tidak tahu dia googling, dia copy paste, dia apa gitu kan kita tidak tahu sebagai seorang dosen atau seorang guru ya. Nah, tapi ada sebuah teknologi sekarang namanya Turnitin. Tahu Turnitin kan? Untuk melihat kesamaan dari tulisan. Nah, dalam artian untuk mengecek plagiasi. Nah, jadi gitu karena kita tidak bisa memisahkan anak-anak sekarang dari teknologi. Nah, barangkali kita bisa siapkan sebuah aplikasi yang bisa menjawab keraguan kita. Kita ragu ini anak ini nulisnya copy paste atau tidak ya, uji Turnitin saja. Uji Turnitin ternyata hasilnya 50%. Nah, gitu. Berarti kan 50% dia memang mengambil dari internet. Ternyata 50%-nya ada di bab 2. Oh ya nggak apa-apa. Di bab 2 itu kan teori. Berarti dia ambil dari artikel ilmiah. Oh ya nggak apa-apa. Karena memang mengutip kata orang itu kan harus dimasukkan. Namanya dengan kalimatnya apa gitu. Misalnya seperti itu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kita. Gitu. Jadi misalnya dia mengutip dari internet. Oh tidak apa-apa. Jadi gini, saya ingin menyampaikan kepada kalian saat kita ingin menjadi seorang guru, memutuskan untuk menjadi seorang guru profesional, usahakan bacaan kita, apa yang kita baca, itu 1 lembar lebih awal daripada yang dibaca oleh siswa kita nanti. Gitu. Contoh, walaupun Kohana sudah khatam dengan idhofah, sudah khatam nih dengan idhofah, nah tapi ternyata ada contoh-contoh yang berbeda yang didapatkan oleh si siswa dari internet. Begitu dia tanya ke Kohana, kok nggak ada yang, saya nggak pernah tuh belajar idhofah yang model seperti itu misalnya gitu. Atau contoh kalimat yang seperti itu. Akhirnya kan kita kalah gitu kan. Kalah hanya karena materi bacaan yang dibaca oleh si anak gitu. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi pesan dari saya, usahakan yaitu ya learning long life learning apa tuh namanya pembelajaran seumur hidup. Harus belajar seumur hidup saat kalian memutuskan untuk menjadi seorang guru, pendidik atau seorang dosen. Gitu. Jadi usahakan ilmu yang kita ketahui, ilmu yang kita pelajari itu 1 lembar lebih awal daripada yang dibaca si mahasiswa atau si siswa. Gitu. Tadi ada pertanyaan. Ustazah, bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan dari siswa yang tidak bisa kita jawab? Karena memang kita belum baca gitu. Ada sebenarnya beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, misalnya ada pertanyaan gurunya belum baca, siswanya sudah sampai ke sana bacaannya gitu ya. Nah, mungkin yang pertama bisa kita lakukan, kita bisa serahkan kepada forum, kepada teman-temannya untuk menjawab. Misalnya ada pertanyaan dari Yasmin yang tidak bisa saya jawab. Misalnya, Ustazah, kosakata ini artinya apa? Nah, misalnya saya belum bisa jawab tuh, karena saya perlu waktu, misalnya untuk mencari dan lain-lain. Kita bisa serahkan ke forum. Silakan ada yang bisa membantu Yasmin. Gitu. Tapi sampai di forum juga diam, tidak ada yang bisa menjawab. Nah, mungkin tips keduanya bisa kita lakukan, kita cari sama-sama. Gitu. Coba kita cari sama-sama yuk. Nah, akhirnya kita cari sama-sama. Itu kan rasanya lebih baik daripada kita to the point untuk bilang, wah kamu baca di mana, itu salah itu. Karena saya nggak pernah baca itu. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau memang sudah sulit sekali, kalian benar-benar butuh waktu untuk mencari, karena kalau dijawab nanti kalian salah, kalau tidak dijawab pun nanti siswanya kasihan gitu kan, siswanya kasihan nggak mendapatkan jawaban. Kalian bisa bilang ya, oke, baik, mungkin saya butuh waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, barangkali di pertemuan yang akan datang akan saya bahas. Nah, jadi
kalian benar-benar minta waktu untuk menemukan jawaban dari pertanyaan si siswa. Gitu. Jadi nggak perlu malu. Nah, tapi itu tadi tipsnya. Jadi apa yang ingin kita ajarkan minimal kita sudah paham dan kemungkinan apa yang akan ditanyakan oleh siswa itu kita sudah siapkan. Gitu. Nah, itu makanya kan tadi pentingnya perencanaan di situ. Gitu ya. Untuk pembelajaran abad 21. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Ini tadi pembelajaran abad 21 ya yang saya sampaikan. Bagaimana perubahan orientasi guru, orientasi pembelajaran saat ini, sudah ada peran media dan lain-lain. Akhirnya ada sesuatu yang tidak bisa kita paksakan gitu. Tapi gurunya juga harus siap gitu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah, yang ini yang sedang kita laksanakan sekarang. Untuk pembelajaran jarak jauh ini, nah ini melengkapi pembahasan saya tadi tentang pembelajaran abad 21. Jadi di pembelajaran abad 21 itu kan teknologi nggak bisa kita lepaskan ya. Nah, jadi kita bisa merencanakan proses pembelajaran baik itu secara daring maupun secara tatap muka. Nah, tinggal kalian pilih mau kelasnya kelas sinkronus atau kelas asinkronus. Kan sering dengar ya. Kalau kelas sinkronus namanya juga sinkron. Jadi langsung ada orangnya dan bertemunya di waktu atau jam yang sama. Ada sinkronus langsung. Sinkronus langsung itu belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Jadi itu kalau belajar di kelas. Jamnya kita tentukan, kita hari ini masuk jam 14.40 di kelas di gedung E 117 misalnya. Nah, itu sinkron langsung. Ada lagi pembelajaran sinkron maya, virtual sinkronus, yaitu yang sekarang ini. Jadi kalau sinkron, itu adalah pembelajaran yang belajarnya di waktu yang sama, terus kita bisa saling bertatap muka seperti ini. Tatap muka atau tatap maya. Itu namanya kelas sinkron. Kalau ini kan sinkron maya ini yang di Zoom, Google Meeting, Webex, nah itu menggunakan sinkron maya. Belajar pada waktu yang sama, tapi pada tempat yang berbeda. Nah, jadi mungkin kalian bisa pertimbangkan, oh hari ini saya mau mengajar menggunakan sinkron maya dulu, virtual sinkronus. Nah, kita pakai Zoom. Tapi pertemuan yang akan datang, saya mau pakai Google Classroom aja. Nah, kalau Google Classroom berarti kalian sedang menggunakan asinkronus kolaboratif. Jadi kalau asinkronus itu, belajarnya akhirnya di waktu yang berbeda dan tidak tatap muka. Kalau tadi kan belajarnya waktunya sama ya. Nah, tapi bedanya yang satu tatap muka, yang satu tatap maya. Kalau asinkronus, belajarnya di waktu yang berbeda. Jadi belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Maksudnya gini, misalnya saya kasih kalian materi di Google Classroom. Nah, terus saya minta materi ini dibuat resumenya, misal. Saya minta tolong resumenya dibuat, dikumpulkan besok jam 8. Bisa jadi Fatahillah membuka materinya habis maghrib. Andrew membuka materinya habis isya. Gitu. Jadi kalian bisa belajar di waktu yang kapan saja, terserah. Gitu. Tapi konsep materinya dan medianya sudah ditetapkan oleh dosennya melalui Google Classroom misalnya. Lalu ada lagi asinkronus mandiri. Nah kalau ini menyerahkan sepenuhnya kepada si siswa. Dia mau pakai media apa, dia mau pakai materi apa, silahkan. Diserahkan kepada siswa. Gurunya hanya menyampaikan, cari penjelasan mengenai naat man'ut atau mengenai sifat. Silahkan cari di mana saja. Nah, ada yang mau buka YouTube, silahkan. Buka Google, silahkan. Bahkan buka Instagram, TikTok, mana tahu ada penjelasannya di situ, ya silahkan saja. Gitu. Jadi, diserahkan kepada si siswanya. Nah, jadi ini bisa menjadi pertimbangan kalian mau menggunakan model pembelajaran yang mana. Rata-rata sih digunakannya di selama pembelajaran jarak jauh ini yang dua ini ya. Kalau tidak Zoom, Google Classroom. Tapi ada juga dosen yang menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk mempelajari secara mandiri. Gitu. Nah, ini kesimpulan dari semuanya tadi. Apa yang harus kita persiapkan dalam proses pembelajaran jarak jauh? Mana tahu nanti kalian saat PPL atau PKM atau begitu kalian sudah jadi guru nanti
pembelajaran jarak jauh masih berlangsung, mana tahu. Bisa jadi kan? Bisa jadi semua aturan kan akan berubah sekarang. Misalnya orang yang bekerja nih. Dulu kalau cuti, misalnya saya nih bekerja. Kalau saya cuti, saya hanya boleh ambil cuti misalnya 1 minggu. Dan itu pun misalnya tugas saya harus dilimpahkan kepada siapa. Gitu. Mana tahu bisa jadi aturan cuti berubah. Saya mau cuti karena ingin liburan. Toh sambil liburan saya tetap bisa bekerja, tetap bisa mengajar dari manapun. Nah, mana tahu perubahan. Mana tahu ada juga perubahan di proses pembelajaran. Gitu. Jadi misalnya di jadwal, kapan tatap muka, kapan virtual. Nah, itu bisa jadi. Bisa mungkin saja terjadi tergantung bagaimana kurikulum nasionalnya. Nah, kalau dalam pembelajaran jarak jauh, tidak jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka, yang harus disiapkan adalah ini. Nah, beberapa poin ini. Yang pertama, dalam hal persiapan. Nah, tadi mungkin di awal pertanyaan saya itu, apa yang harus disiapkan sebelum belajar, sebelum kalian masuk kelas? Yang pertama tentu materi. Nah, dari materi itu kita bisa menentukan karakter peserta didiknya seperti apa. Oh, karakter anak. Oh, ini yang saya ajar mesti anak-anak SD. Ya udah, pakai menyanyi aja metodenya gitu kan. Kita kan melihat karakter itu. Oh, ini yang saya ajarkan belajar bahasa Arab untuk ibu-ibu pengajian. Oh, saya nggak bisa nih ngajar ibu-ibu pengajian keras-keras. Harus dengan lemah lembut dan lain-lain. Saya apa memungkinkan pakai metode menyanyi untuk ibu-ibu juga boleh. Nah, itu kita bisa pilih. Itu mau mengajar di mana. Jadi karakteristik peserta didiknya itu menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan metodenya. Jadi materinya apa, tentukan karakteristik peserta didiknya. Nah, habis itu kita tentukan metodenya kita pakai ini. Lalu selanjutnya menyiapkan RPP. Nah, dalam RPP itu ada tujuan, ada kompetensi, ada langkah-langkah. Nah, yang tadi saya sampaikan ya, ada langkah-langkah pembelajaran. Berapa menit apersepsi, berapa menit simulasi, berapa menit latihan, berapa menit evaluasi, dan berapa menit untuk ngobrol santai misalnya, apabila memang itu ingin dimasukkan. Nah, itu harus disiapkan sebelum proses pembelajaran. Terakhir adalah penyiapan LMS, Learning Management System. Jadi kalian mau mengajarnya dari mana? Dari Google Classroom. Terus pakai medianya apa? PowerPoint kah? Video kah? Dan lain-lain. Nah, itu semua harus disiapkan sebelum pembelajaran berlangsung, sebelum masuk kelas. Sama halnya contohnya seperti saya. Sebelum masuk ke kelas kalian, saya sudah siapin nih tayangan PowerPoint-nya, materinya, apa yang akan saya sampaikan. Bahkan perkiraan pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada saya tuh sudah saya pertimbangkan. Nah, itu bisa kalian lakukan. Kan biasanya nanti kalian terbayang gitu. Kalau kalian sudah menyiapkan ini, kayaknya nanti akan ditanya seputar ini deh. Nah, gitu. Jadi kalian sudah siap dengan pertanyaan. Nah, itu maksud saya. Ilmu kita sebagai seorang guru harus 1 lembar lebih awal daripada ilmu si siswanya. Gitu. Jadi simulasi pertanyaan gitu. Jadi mungkin misalnya gini, saat kalian nanti mau sidang skripsi, ada juga kemungkinan kalian akan presentasi di depan geladi gitu. Kayak geladi dulu, presentasi di depan teman-teman kalian, terus teman kalian nanya apa gitu. Nah, itu kan simulasi. Nah, itu kita bisa pertimbangkan sebelum mulainya pembelajaran. Itu dalam tahap persiapan. Lalu dalam tahap pembelajaran, yang ini tadi, nah itu bisa pertimbangkan mau pakai modelnya yang mana. Sinkronus atau asinkronus. Berarti kalau sinkronus, virtual sinkronus atau pakai video conference, berarti kan Zoom-nya harus disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Bagaimana teknisnya? Itu kan harus disiapkan. Kalau mau chat, gimana aturan chattingnya? Apa saja yang boleh ditanyakan di Google Classroom dan lain-lain. Nah, itu kan sudah disiapkan sebelumnya. Sama halnya seperti saya sekarang. Saya mengajar, saya yang menyiapkan Zoom-nya. Teknisnya saya serahkan kepada Sabrina dan PJ untuk share kepada teman-teman. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam langkah perencanaan. Lalu yang terakhir, bagaimana evaluasinya? Nah, karena media evaluasi sekarang ini sangat banyak, jadi manfaatkanlah teknologi. Gitu. Jadi evaluasi itu nggak harus ditanya langsung, tanya jawab terus antara dosen dengan mahasiswa, tidak. Bisa beri mereka kuis sesekali gitu. Nah, kira-kira ini yang menjadi pembahasan kita
pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik mendapatkan gambaran ya. Jadi kurang lebih kesimpulannya begini. Kaitannya dengan pelajaran abad 21, ini kesimpulan dari saya. Oke, saya share. Kesimpulan dari saya begini. Yang pertama, apa tuh? Oh, maaf. Pencet. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan teknologi. Perkembangan teknologi itu mengubah cara berpikir setiap orang. Jadi ya, kan setiap anak itu kan mengharapkan proses pembelajaran semudah mereka googling internet. Gitu kan, dikasih tugas yang susah-susah, pasti mereka akan mengerjakan dengan cara yang semudah-mudahnya. Percaya sama saya. Itu. Sesusah-susahnya tugas yang saya berikan kepada kalian, pasti kalian akan menemukan cara bagaimana menyelesaikan ini dengan semudah-mudahnya karena sudah ada internet misalnya gitu. Nah, jadi itu yang mengubah pola berpikir anak zaman sekarang. Nah, gitu. Apabila tidak sejalan dengan kemampuan guru untuk mengimplementasikan teknologi, nah jadi akan ada kekosongan nih. Jadi harus sejalan itu. Jadi guru yang sekarang atau adik-adik calon guru itu juga harus bisa mengimplementasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama ya, mengenai perkembangan teknologi itu mengubah cara berpikir sehingga akhirnya mengubah setiap persiapan kita sebelum mengajar. Gitu. Kalau dulu mungkin kita cukup baca buku saja terus masuk kelas. Karena yang dibaca anak-anak juga buku yang kita baca juga. Tapi kalau sekarang saya baca dari sumber A, ternyata anak-anak yang lain ada yang baca dari sumber B, dari sumber C, sumber D, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi artinya gurunya juga harus ikut terus belajar. Gitu. Nah, yang kedua, kaitannya mengenai peran guru. Kalau tadi kan mengenai peran teknologi yang mengubah proses pembelajaran. Yang kedua, kaitannya dengan peran guru. Jadi, peran guru sekarang tuh hanya berubah saja. Tadi ada pertanyaan di kelas kelas B dan D. Bu, apakah guru akan digantikan dengan artificial intelligence? Nah, kecerdasan buatan. Karena kan sekarang belakangan sudah mulai ada kecerdasan buatan ya. Contohnya gini, sekarang namanya kan era disrupsi. Aji misalnya. Aji pergi ke mall misalnya. Kalau dulu Aji pergi ke mall, misalnya bawa kendaraan, itu kan masuk mall ada yang tap ya. Ada yang ngetik tuh, dia ada box, ada orang di dalamnya ngetik, terus dia kasih stroke ke Aji bawa sampai, terus Aji pergi ke parkiran, itu biasanya di parkiran kan ada yang jaga kan, Pak parkirnya sebelah sana Pak, gitu. Nah, ada yang jaga, ada yang bantu mengarahkan. Terus begitu Aji selesai dari mall, Aji akan pulang, kan kembali lagi ke box tadi, atau di box yang berbeda yang ada orangnya, terus dia akan ketik keluar berapa tagihan yang harus Aji bayar. Berarti kan ada 3 orang di situ kan yang bekerja. Petugas parkir masuk, petugas parkir kendaraan di dalam, dan petugas parkir keluar. Nah, tapi sekarang coba, masih ada nggak 3 pekerja ini rata-rata? Saat kalian akan masuk, ya Ji, silakan Ji. Mungkin masih ada Ustazah. Beberapa masih ada. Terima kasih Aji. Beberapa memang masih ada, tapi beberapa yang lain sudah mulai bergeser gitu. Sudah mulai masuk mall, udah tinggal pencet aja, atau bahkan sekarang nggak dipencet, disenggol gitu aja ya. Senggol gitu kan, keluar stroke. Dah. Nah, parkiran mobil misalnya. Di mall GI kalau nggak salah, parkiran mobil itu sudah tidak ada yang jaga karena mereka sudah ada teknologi lampu di atasnya. Jadi kalian hanya cukup lihat lampunya. Kalau ada yang hijau, berarti di sana ada yang kosong. Kalau semuanya merah, berarti itu penuh semua. Gitu. Jadi tidak harus muter-muter nyari parkiran, tinggal lihat lampunya aja mana yang hijau, kita tinggal ke sana. Gitu. Berarti ada 2 orang yang tercerabut pekerjaannya. Lalu yang terakhir, saat mau parkir keluar, sekarang sudah mulai ada pakai tap cash. Ya, masuk di tap, keluar di tap, langsung potong saldo. Gitu. Nah itu kan sudah ada teknologi kan yang menggeser peran orang-orang ini. Apakah ada kemungkinan guru akan tergeser karena teknologinya kan sudah ada. Pengetahuan kan kita bisa searching sendiri gitu. Nah, menurut pendapat saya bagaimanapun
guru, dosen, atau tenaga pengajar, itu posisi mereka tidak akan bisa tergeser sebagaimana tadi simulasi yang tadi. Itu kan gambaran nyata kita aja ya, petugas parkir gitu. Bahkan sekarang kan teller bank juga sudah mulai berkurang. Kita bisa menabung ke bank tuh masuk ke mesin ATM kan sudah bisa nabung di situ, nggak harus ke teller. Gitu. Akhirnya kan sekarang tellernya dikurangi, lebih banyak di customer service. Customer service itu kan lebih kepada pelayanan. Kalau kartu saya mati, kalau m-banking saya bermasalah, gitu kan. Tapi kan posisi teller yang hanya untuk memberikan uang dan menyimpankan uang sudah bisa teralihkan oleh mesin ATM, misalnya gitu. Nah, apakah guru bisa juga? Kalau menurut saya sampai kapanpun guru itu ya tetap akan menjadi tetap kehadirannya diperlukan, walaupun perannya berbeda sekarang. Kalau dulu guru sumber informasi, sekarang guru lebih kepada fasilitator, memfasilitasi. Dan kedua menjadi mentor. Mentor itu kan mengarahkan ya, mementori. Ini benar, ini salah. Kan lebih kepada ke sana. Mengarahkan kalian gitu. Mungkin lebih kepada perannya hanya bergeser saja karena ada teknologi. Nah, biasanya karena peran teknologi ini gini. Biasanya pertanyaan siswa itu muncul bukan karena memang proses berpikirnya mereka. Tapi pertanyaan itu biasanya muncul karena dia pernah lihat di Google. Bisa terjadi. Jadi dia pernah lihat di Google. Misalnya saya sekarang presentasi, saya sekarang mengajar mengenai perencanaan pembelajaran. Tapi saya mana tahu Rida googling pendapat saya. Benar atau tidak nih? Atau googling materi saya. Akhirnya muncul pertanyaan dari Rida. Jadi pertanyaan dari Rida itu muncul bukan karena proses berpikir Rida selama mengikuti materi dari saya, tapi bisa jadi muncul karena googling sambil saya ngajar, Rida googling, akhirnya muncul pertanyaan. Nah, itulah yang harus disiapkan tadi. Kita harus siap menjawab setiap pertanyaan. Gitu. Itu ya kaitan mengenai pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran jarak jauh. Ada pertanyaan? Silahkan. Setelah ini kita diskusi mengenai kekurangan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh serta tipsnya. Kalau kita mau ngajar jarak jauh tuh apa sih tipsnya? Nah, kita nanti bahas di sini. Silahkan terbuka kesempatan untuk bertanya. Atau mau saya tunjuk? Silakan bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Imadul Hamdi. Terkait dengan tugas utama guru itu kan terkadang ada beberapa guru yang tidak melaksanakan tugasnya secara sepenuhnya. Fasilitator sehingga kelompok kemudian kan tanpa gurunya itu menjadi fasilitator yang baik, itu gimana cara peserta didik menyikapinya, Ustazah? Terima kasih. Imadul Hamdi, maaf. Boleh diulang? Tadi pertanyaannya terputus di saya. Apakah sudah jelas? Apakah ya, sudah jelas? Sudah jelas. Ya, terkait tugas utama guru, itu kan terkadang ada guru yang tidak menjalankan tugasnya secara sepenuhnya. Contohnya kayak sebagai fasilitator aja gitu. Jadi gurunya cuman baik bagi kelompok, sebagai peserta didik menyikapi guru yang seperti itu saja tanpa memberikan yang lebih, tanpa menjalankan tugas mereka yang sepenuhnya itu saja. Oke. Kalau Imadul Hamdi melihatnya dari kacamata bagaimana peserta didik menyikapinya, gitu ya. Nah, kan tadi saya minta kalian memposisikan diri kalian sebagai calon gurunya gitu. Nah, jadi kalau si peserta didik ya barangkali bisa saja komplain. Pak, saya belum jelas yang ini. Nah, itu kan bisa saja komplain, gitu kan? Maksudnya disampaikan, Pak, ini belum jelas, saya tidak bisa belajar seperti ini. Nah, tapi itu kalau dari kacamata siswa bisa sampaikan langsung kepada guru. Tapi kalau rasanya guru killer, nah mungkin sampaikan kepada yang lainnya, ke guru yang lain gitu, biar guru yang lain yang menyampaikan ke guru tersebut gitu ya. Itu kan bagaimana caranya si siswa menyampaikan. Tapi kalau dari kacamata sebagai seorang kitanya sebagai seorang guru atau dosen, nah itulah makanya pentingnya perencanaan. Mana tahu gurunya tuh belum merencanakan, akhirnya minta siswanya udah kalian belajar sendiri aja, udah bisa kan gitu. Sementara masih ada tuntutan dari si anak-anak ini,
yang seperti saya sampaikan tadi, peran guru itu sampai kapanpun tidak akan pernah hilang, walaupun sudah ada media yang bisa mengajarkan mahasiswa atau siswanya. Gitu. Jadi mungkin ini lebih kepada introspeksi kepada kita semua saja, sebagai persiapan untuk kita mengajar nanti, begitu Hamdi. Jadi memang kita sekarang sebagai fasilitator dalam mata pelajaran atau dalam kasus tertentu. Kita sebagai fasilitator gitu. Tapi dalam satu hal tidak bisa kita menjadi fasilitator karena setiap anak itu pasti membutuhkan kehadiran guru. Karena anak-anak itu terkadang lebih percaya apa yang disampaikan gurunya. Gitu. Coba kalau lihat anak-anak kecil, kata bu guru gitu, kata bu guru semua. Padahal ibunya di rumah juga berkata seperti itu gitu. Tapi anak-anak kecil lebih percaya kata bu gurunya gitu. Nah, mungkin itu masih ada di dalam diri kita. Kita lebih percaya apa yang dijelaskan oleh guru dan dosen kita di kelas ketimbang apa yang ada di konten-konten YouTube misalnya. Walaupun kontennya sama gitu. Nah, jadi kalau dari sudut pandang siswa, bagaimana siswa menyikapinya, sampaikanlah kepada gurunya. Kalau misalnya belajar seperti ini tidak efektif untuk kami gitu. Memang kami bisa belajar secara mandiri, tapi kami tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang benar untuk dibaca, mana yang keliru gitu. Tapi kalau dari sudut pandang si guru, nah guru bukan hanya berperan sebagai fasilitator saja, bukan. Dia tetap sebagai seorang guru yang memberikan sumber informasi, tapi dia bisa jadi suatu ketika dia hanya menjadi fasilitator saat memungkinkan anak-anaknya untuk belajar secara mandiri. Gitu. Mungkin saya beri contoh. Maaf, saya beri contohnya di mata kuliah Qiraah ya, Hamdi ya. Saya semester lalu kan tidak mengampu di kelasnya Hamdi ya. Contohnya begini. Di pertemuan 1 sampai pertemuan tengah, misalnya sampai di pertengahan, itu full saya yang mengajar. Tapi untuk mencari kosakata, kita cari sama-sama. Karena saya ingin melatih kalian semua bisa menemukan kosakata. Nah, pertemuan setelah UTS, saya mencoba untuk menyerahkan kepada kalian karena saya sudah tahu kapasitasnya. Oh, si A misalnya. Si A ini bagus nih bahasa Arabnya. Nah, saya jadikan dia mentor gitu. Contohnya yang saya ingat kemarin Ismail Faruqi, Zuniko ya. Fatimah Erma, nah itu Lutfia saya jadikan mentor. Jadi ada 4 kelompok saya jadikan mentor. Terus saya masukkanlah teman-temannya di bawahnya. Nah, dia mengajarkan teman-temannya. Dalam artian, di posisi itu kan saya hanya memfasilitasi proses pembelajaran ya. Saya kan nggak ngajar di situ. Yang ngajar kan ya teman-teman kalian sendiri. Nah, di posisi itulah saya menjadi fasilitator. Tapi di pertemuan sebelumnya, saya tetap sebagai seorang dosen yang mengajar di kelas. Gitu, sumber informasi. Saat saya menjadi fasilitator, itu kita tidak melepaskan begitu saja. Bagi 4 kelompok, yaudah silakan diskusi, saya live ya. Kan tidak seperti itu. Nah, menjadi fasilitator saya tetap masuk ke kelas, masuk ke kelompok 1. Ada yang susah, yang ini Ustazah. Oh ya, nih saya kasih ya. Ini jawabannya. Oke, saya pindah ke kelompok kedua. Di kelompok kedua ada yang susah gitu. Nah, fasilitator tuh lebih ke sana memfasilitasi mahasiswa untuk belajar walaupun di dalamnya tetap guru itu sebagai mentor, dia mengarahkan, ini salah. Oh itu salah itu, yang benar yang ini gitu. Tapi harus dengan adanya argumentasi. Kira-kira begitu untuk menjawab pertanyaannya Imadul Hamdi. Ya. Terima kasih Ustazah. Ya, Afwan Imadul Hamdi. Sekarang kita brainstorming mengenai ini, keunggulan dan kelemahan pembelajaran abad 21. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran jarak jauh. Saya tanya keunggulannya dulu. Saya coba tanya ke Hafsah. Hafsah Sarah ada? Hafsah Sarah? Oke, saya panggil yang off cam ya. Al-Kafi Malisi ada? Ada Ustazah. Ya, menurut Al-Kafi Malisi, apa sih keunggulan pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran yang sekarang kita selenggarakan bersama-sama ini? Kalau menurut yang saya alamin sekarang Ustazah ya. Iya.
saya jadi ya nggak terlalu capek lah Ustazah. Terus Oh, juga ya. Hemat ya, hemat energi. Hemat energi, Ustazah. hemat tenaga. Oke. Syukron Al-Kafi. Keunggulannya itu. Lebih hemat. Tapi uang jajan dipotong karena kalian nggak kemana-mana ya. Iya. Oh iya. Nggak Oke. gue aja, dapat Nggak duit ke saya. WNJ, akhirnya nggak dapat duit. Oke, kalau menurut Faruqi, keunggulannya. Keunggulan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Unggulannya banyak Ustazah. Oh iya, apa tuh? Sebutkan 3. Kalau aduh jadi Katanya banyak. katanya Oh, iya. banyak. Mungkin kan ini pembelajaran jarak jauh tuh lebih mengandalkan lebih keaktifan kita ya Ustazah. Kalau misalkan kita nggak dapet info gitu kita harus nyari. Oh iya. Iya, lebih Betul. ke Iya. pengembangan diri sendirinya jadi lebih bagus. Wih, keren nih, pengembangan diri sendiri. Yang kedua apa? Katanya banyak. Yang kedua, kuota ini Pengembangan. internet jadi makin banyak. Nah, itu keunggulan, itu kekurangannya. Oh, kan jadi Oke. bebas gitu. Oke, jadi kalau menurut Al-Kafi tadi lebih hemat secara tenaga gitu kan. Kadang nggak harus bangun pagi-pagi banget untuk berangkat ke kampus, gitu ya. Kalau yang rumahnya di Bekasi harus berangkat jam 6 misalnya harus berangkat jam 6, tapi karena belajar dari rumah, nah jadi paling siap-siapnya paling jam 8:45 gitu. Itu pun juga yang disiapin atasnya aja. Ya kan? Bawahnya belum tentu. Satmiko pakai bawahan apa nih Satmiko? Sarung, celana pendek? Celana panjang Ustazah. Oh, celana panjang. Alhamdulillah. Jadi gitu, itu yang membedakan keunggulannya. Terus yang kedua, keunggulan lainnya tuh ya tadi yang disampaikan oleh Faruqi. Menuntut keaktifan diri kita sendiri. Nah, kalau bukan kita yang bertanya, kita nggak dapat informasi akhirnya gitu. Nah, yang ketiga mungkin lebih kepada kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya Filza sambil belajar, tiba-tiba ibunya Filza minta, Filza kupasin bawang. Kan bisa, sambil kupas bawang sambil menyimak materi kan bisa. Yang mana itu tidak bisa dilakukan di kelas. Di kelas akademik, di UNJ kan nggak bisa dilakukan seperti itu. Jadi mungkin itu keunggulannya. Nah, di sisi lain ada beberapa kekurangannya, dan ini nanti yang akan menjadi pertimbangan kalian dalam proses pembelajaran, nanti saat kalian mengajar. Kekurangannya tuh kalau dari kacamata saya yang pertama hal disiplin. Itu susah sekali. Disiplin selalu menjadi masalah. Disiplin selalu menjadi masalah dalam proses pembelajaran ini, proses pembelajaran daring ini. Disiplin waktu itu. Disiplin apa gitu. Karena misalnya sering kali ada yang UTS ketiduran. Ustazah, maaf saya ketiduran gitu. Dan itu kan tidak didapatkan dan tidak ditemui di pembelajaran tatap muka kan, karena kalian posisinya ada di kampus gitu. Setidur-tidurnya kalian pasti ada teman kalian yang membangunkan di kelas. Kalau di rumah kan mana tahu dikiranya memang lagi libur dan lain-lain. Jadi disiplin itu menjadi masalah yang utama. Termasuk disiplin untuk disiplin untuk on kamera, disiplin untuk berinteraksi. Nah, itu menjadi masalah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau pembelajaran tatap muka, lebih mudah menegur siswa yang ngobrol di kelas dibandingkan mencegah mahasiswa untuk mematikan kamera. Nah, itu berbeda. Dua hal yang berbeda, disiplinnya pun berbeda. Jadi misalnya, saya melihat di sini Dihya dengan Satmiko misalnya, ngobrol di kelas. Sebenarnya ini Satmiko nih sebelahan sama Aji ya nih. Saya lihat di sini nih. Iya, Ustazah. Nah, kan. Jadi gini, kalau di kelas nyata, itu saya bisa langsung, ayo Satmiko sama Aji, simak pembelajarannya. Nah, itu kan bisa dilakukan di kelas nyata. Tapi kalau di kelas virtual, Satmiko dan Aji, itu mereka di dua tempat yang berbeda, mereka pasti tidak berkomunikasi. Nah, gitu. Tapi yang sulit dalam proses pembelajaran jarak jauh ini membuat disiplin bagaimana mereka hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu yang susah.
Jadi perkara disiplin itu menjadi kelemahan di proses pembelajaran jarak jauh. Dan barangkali itu nanti akan kalian hadapi, perkara disiplin. Nanti kalian akan menemukan siswa-siswa kalian gitu. Lalu yang kedua, siswa selalu dikelilingi banyak gangguan, termasuk gurunya. Itu tidak bisa dipungkiri adanya banyak gangguan dalam proses pembelajaran. Misalnya di layar terlihat misalnya Kohana, misalnya terlihat di layar Kohana baik-baik saja gitu, menyimak. Padahal mana tahu kalau Kohana di unmute, suaranya di unmute, itu ternyata sekelilingnya bising. Entah adiknya menangis, entah ada jagung manis lewat atau apa itu, gerobak-gerobak lewat itu gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa kita tidak bisa ditanggulangi oleh si gurunya gitu. Jadi kita harus paham sebagai guru kalau siswa itu juga dikelilingi banyak gangguan untuk pembelajaran seperti ini gitu. Nah, lalu yang ketiga, minimnya kontak langsung. Minimnya kontak langsung itu menyebabkan adanya karakter yang menurun, karakter kalian yang menurun gitu. Jadi misalnya gini, kalau di pembelajaran tatap muka itu kan gurunya hadir di kelas, dosennya hadir di kelas, sehingga kalian tahu, oh ini guru saya, ini dosen saya gitu. Begitu bertemu di jalan, kan ada karakter bagaimana bertemu dengan seorang guru, minimal disapa, gitu kan? Tapi nyapanya kalau terlalu jauh juga jangan diteriakin, gitu. Ustazah, gitu kan, itu tidak seperti itu juga, gitu. Nah, tapi kalau saat pembelajaran tatap muka seperti ini, mana tahu saya pernah bertemu dengan salah satu kalian di UNJ, tapi kalian tidak tahu dengan saya dan saya tidak tahu dengan kalian. Karena secara fisik kita tidak pernah bertemu gitu. Yang saya lihat Hana, oh Hana seperti ini. Tapi begitu bertemu nggak taunya Hana tinggi banget misalnya gitu. Akhirnya saya tidak mengenali. Nah, itu kan ada minimnya kontak langsung memperlambat proses interaksi sosial. Jadi ada karakter-karakter yang sedikit memudar dari situ. Lalu yang terakhir yaitu tadi keterbatasan kuota, keterbatasan perangkat. Nah, itu menjadi masalah. Nah, itu pertimbangan nanti untuk kalian. Misalnya kalian mau menerapkan pembelajaran pakai Quizizz. Quizizz-nya harus dari laptop. Nah, sementara nggak semua siswa punya laptop. Mana tahu itu laptop ayahnya. Ayahnya pergi kerja, akhirnya laptopnya dibawa. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi saat kalian ingin menggunakan sebuah media, perlu pertimbangkan juga apakah perangkat anak-anaknya ini mumpuni atau tidak. Gitu. Nah, itu kira-kira kelemahan dan keunggulan dari pembelajaran jarak jauh. Ini saya ada beberapa tips nih untuk kalian saat nanti kalian mengajar, begitu nanti kalian mengajar. Yang pertama, tips PJJ bagi guru. Jadikan teknologi sebagai asisten. Nah, tuh. Jadikan teknologi sebagai asisten. Jadi, ya mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi. Gitu. Jadikan teknologi sebagai asisten. Misalnya seperti ini, saya ngajar, ada yang masuk, ada yang terlempar dari Zoom dan lain-lain. Nah, saya bisa gunakan asisten recording. Kalau di recording kan misalnya terlihat nih siapa yang tadi keluar terus dia masuk lagi atau terlempar gitu. Itu ya yang pertama, jadikan teknologi sebagai asisten. Yang kedua, pelajari dan manfaatkan aplikasi. Jadi kita tidak bisa tutup mata maksudnya. Tidak bisa tutup mata. Kalau aplikasi evaluasi itu berkembang sangat pesat. Jadi kita juga belajar sebaiknya. Terus kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Kakak-kakak kelas kalian mengembangkan beberapa media. Contohnya ada kemarin yang mengembangkan media kartu, truth order card untuk pelajaran mufrodat. Kalau dia benar, dia dapat apa? Kalau dia salah, dia dihukum apa? Itu dikembangkan sendiri oleh kakak kelas kalian ada. Bimbingan saya ada juga yang mengembangkan teka-teki silang untuk pembelajaran mufrodat juga. Jadi dia bikin teka-teki silang pakai bahasa Arab tapi huruf Arab. Nah, gitu. Dan itu ada aplikasinya sendiri. Ada yang mengembangkan aplikasi di Android. Kakak kelas kalian juga sudah lulus. Dia benar-benar bikin aplikasi di Android. Gitu. Nah, jadi pelajari dan manfaatkan aplikasi biar kita tidak ketinggalan. Nggak ketinggalan kita dari murid-murid kita juga. Gitu. Lalu yang ketiga, buat siswa termotivasi. Ya, gitu. Jadi buat mahasiswa termotivasi dan mau berinteraksi dengan sesama mereka.
Terus yang terakhir, evaluasi sesama guru. Biasanya kita dapat informasi media A itu dari guru B misalnya. Misalnya gini, Farhana dengan Rara bersahabat misalnya. Terus Farhana mengajar pakai metode A. Terus Farhana sampaikan ke Rara, Rara, metode ini efektif loh untuk mata pelajaran kitabah misalnya. Coba deh Rara pakai. Nah, itu biasanya interaksi seperti itulah yang menumbuhkan informasi baru terhadap kita. Jadi perlu ada evaluasi sesama guru atau sesama teman pengajar. Nah, itu beberapa tips saja dari saya. Oke, silakan terbuka kesempatan untuk bertanya. Waktu kita kan sampai 16.20 ya. Oke, 6 menit lagi. Ini daftar hadir ya, tolong diisi. Silakan diisi daftar hadirnya. Sambil saya membuka kesempatan untuk bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya kah? Oke, nggak apa-apa. Tapi pertemuan yang akan datang wajib bertanya ya. Oke, pertemuan yang akan datang, kelompok 1 sudah mulai presentasi ya. Kelompok 1, kalau saya lihat dari postingan Sabrina, ada Zildah, Bintang, Aji, Iva, Abdullah Hamam. Nah, materinya sesuai dengan yang di RPS ya, kelompok 1, kalau tidak salah, pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing kalau tidak salah. Buku wajibnya tadi sudah saya fotokan, saya kirim di grup PJ, nanti mungkin bisa ditanyakan ke PJ ya. Buku wajibnya kalau tidak salah dari Munir, kalau saya tidak salah. Nah, kalau itu buku wajib tuh maksud saya gini, karena semua materi yang ada di RPS ada di buku Munir. Gitu. Tapi kalau kalian mau mengembangkan dari sumber lain silahkan. Yang penting ada disebutkan dari mananya, misalnya dari artikel, kalian sebutkan diambil dari artikel, siapa penulisnya, apa judul karangannya gitu ya. Jadi buku wajib itu maksudnya karena semua sumbernya ada di sana, jadi kalian bisa gunakan. Tapi kalau sekiranya ada informasi lain, ada sumber lain yang ingin kalian cantumkan, silahkan. Gitu. Tidak ditutup kemungkinan tersebut. Terus pemakalah, mohon unggah makalahnya sebelum jam 8 di hari Rabu. Ya, yang presentasi hari ini, hari Rabu ini misalnya, berarti makalahnya sudah diunggah sebelum jam 8 tadi pagi. Jadi saya ada waktu untuk membaca dan mempersiapkan apa yang perlu ditambahkan dari makalah kalian. Gitu. Jadi makalah dan PowerPoint sudah diunggah sebelum pukul 8 pagi. Mau kalian unggah tengah malamnya, mau kalian unggah setelah subuh, itu silakan, yang penting sebelum jam 8 sudah diunggah. Tuh. Silakan, ada pertanyaan? Kelompok 1 siap ya? Zildah ada Zildah? Oh Zildah ada. Zildah siap-siap ya, kelompok 1. Bintang ada Bintang? Ada Ustazah. Ada ya. Tadi sempat terlempar kayaknya Bintang ya? Iya. Aji ada, Iva ada, Abdullah Hamam ada? Sakit Ustazah. Oh sakit. Ini ada nih Abdullah Hamam. Mungkin sambil menyimak mungkin ya. Oke, jadi kelompok 1 persiapkan ya materinya. Nah nanti minggu depan saya mengharapkan diskusi dari adik-adik semua. Ya. Diskusi dari adik-adik semua. Semua yang hari ini menyampaikan pendapatnya, semua yang hari ini bertanya, nama-namanya sudah saya catat. Nama-namanya sudah saya catat untuk nilai keaktifan harian. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain tidak? Belum ditutup mata kuliahnya? Izin bertanya Ustazah. Ya, silakan. Hana. Mengenai tadi pembelajaran abad 21. Kan masih banyak guru yang menolak gitu untuk
melek teknologi. Jadi apakah metode yang teacher centered itu masih bisa gitu digunakan untuk abad 21? Bisa. Ya, terima kasih Hana. Bisa sebenarnya teacher center tetap bisa digunakan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya mengajar qiraah, saya masih menggunakan dua cara, teacher center dengan student center. Pas teacher center, ya saya benar-benar mengajar. Saya sumber informasi kalian gitu. Semua kalian harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi ada kalanya saya menjadi pembelajarannya saya ubah menjadi student centered. Nah, itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi keduanya ya, teacher center atau student center. Tapi kalau di pembelajaran abad 21 kan memang diarahkan siswanya yang terlibat aktif. Tapi kalau ada pernyataan ada guru yang menolak penggunaan teknologi, nah itu yang menjadi kesulitan untuk kita kalau di sini. Karena mau tidak mau itu teknologi pasti ada. Seperti tadi saya bilang, saya nggak bisa maksa kalian untuk tidak membuka Google. Dilarang membuka Google di mata kuliah saya. Tidak bisa saya memaksa seperti itu. Memang sekarang tidak dibuka, tapi selesai pembelajaran pasti dibuka. Gitu kan? Jadi kita tidak bisa mengatakan ada guru yang menolak penggunaan teknologi di dalam kelas. Ya memang untuk pembelajaran hari itu memang misalnya tidak boleh. Nih sekarang nih misalnya. Sekarang tidak boleh buka handphone, tidak boleh googling, handphone semua disimpan. Nah, itu kan bisa terjadi. Tapi di luar itu kan kita tidak bisa mengaturnya gitu. Nah, termasuk tugas-tugas siswa. Jadi gini, kalau misalnya ada tugas, saya tuh selalu percaya sama tugas mahasiswa. Mahasiswa tuh selesai mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan yang tadi itu ada siswa yang atau ada mahasiswa yang ternyata ambil dari Google diganti namanya. Kan tidak bisa menutup kemungkinan seperti itu. Nah, artinya itu kita juga harus siap dengan hal tersebut. Bukan dalam arti dicurangi ya, bukan dalam arti kita dicurangi oleh siswa kita, bukan. Tapi kita harus siap dengan kemungkinan itu. Makanya saya melibatkan Turnitin gitu. Jadi saya menugaskan mahasiswa bebas, tapi saya sudah kasih rambu-rambunya. Kalau mau mengutip kutipan orang harus ada namanya. Nah, tapi saya tetap menggunakan aplikasi Turnitin misalnya gitu. Jadi saya cek, oh ternyata benar, anak-anak ini sudah benar. Walaupun memang tingkat kesamaannya misalnya 30%. Tapi 30% adanya di bab 2 atau di teori, oh ya udah itu nggak masalah gitu. Jadi itu kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Dan kita harus siap-siap. Siap-siap, kasih tugas, tugasnya bagus sekali, nggak taunya entah ambil dari mana gitu. Itu kita tidak bisa menutup kemungkinan. Tapi kita makanya tadi perlu menjadikan teknologi sebagai asisten kita. Jadikan teknologi sebagai asisten kita. Asisten saya ya Turnitin itu saja paling. Saat saya menugaskan mahasiswa, skripsi mahasiswa juga bisa cek Turnitin. Ada kesamaannya tidak dengan skripsi yang lain. Nah, itu kan selesai. Itu kan jadi asisten kita. Gitu. Itu ya intinya. Kita harus menjadi guru yang melek teknologi dan kita tidak bisa memungkiri kalau anak-anak sekarang itu sangat menggunakan teknologi di semua kehidupannya. Jadi tinggal bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan kita tidak bisa menutup mata kalau memang teknologi itu ada sekarang. Ya udah kita manfaatkan aja. Jangan malah kita antipati gitu. Nggak boleh pakai teknologi, jangan. Tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu Han. Oke, kurang jazilan Ustazah. Ya, afwan Hana. Yang lain? Silakan. Ustazah, izin bertanya. Ya, Nadia. Kalau pembelajaran abad ke-21 ini untuk seterusnya atau untuk kalau pas pandemi aja Ustazah? Oh, kalau pembelajaran abad 21 ini sepertinya untuk seterusnya karena tercantum dalam kurikulum. Termaktub dalam kurikulum. Nanti pertemuan yang akan datang nanti kita bahas deh. Jadi di kurikulum yang sekarang itu gambar ini memang ada di dalam kurikulum. Nih. Memang setiap guru itu harus mempersiapkan 3 hal ini setiap mengajar. Dan memang ada gitu. Nah, nanti kita ada satu pertemuan khusus yang kita bahas mengenai kurikulum.
Gitu. Nanti kurikulum itu nanti arahnya ke sini. Tuh ya, kita pelan-pelan nanti kita belajarnya. Nah, Nadia ya. Kalau kalian buka buku Yunus Abidin, nih, buku Yunus Abidin. Nah, ini bukunya yang seperti ini nih. Kurikulum 2013. Dalam buku kurikulum 2013, gambar tadi tuh ada nih. Gitu. Karena memang ini orientasinya untuk kurikulum 2013, kan desain pembelajaran dalam konteks 2013. Jadi memang pembelajarannya diarahkan ke abad 21, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, bagaimana kita membuat mahasiswa itu saling berinteraksi, bagaimana student centered, bagaimana kita menerapkan student centered. Nah, tapi siswanya tetap belajar. Gitu. Gitu ya, Nadia. Pelan-pelan. Nanti kita habis ini kita nanti akan masuk ke kurikulum. Kalau ini kan masih selayang pandang ya. Bagaimana kita memandang nanti proses pembelajaran ke depannya. Nanti pertemuan akan datang kita bahas fokusnya langsung ke bahasa Arab. Pertemuan yang akan datang lagi kita nanti fokusnya ke kurikulum. Kenapa kurikulum berubah-ubah? Kenapa kurikulum Kenapa kurikulum di pesantren dengan kurikulum nasional bisa berbeda? Nah, itu nanti kita pelajarilah di situ. Nanti turunan dari kurikulum itu barulah kita buat RPP. Gitu. Ya. Pelan-pelan nanti kita pelajari semuanya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kalau dengan Ustazah Fatwa nanti fokusnya langsung ke model-model pembelajarannya. Jadi kalau mau ngajar istimewa, nah bagusnya pakai metode apa? Mau ngajar kalam, kosakata, bagusnya pakai media apa? Model pembelajaran yang mana? Misalnya Aliyah tertarik mau mengajar pakai model pembelajaran kooperatif, yang mana siswa dibagi-bagi dalam kelompok. Nah, model pembelajaran kooperatif itu ada 5 metodenya. Nah, nanti dengan Ustazah Fatwa gitu dia diajarkannya. Jadi kalau sekarang lebih ke secara yang umum, secara global apa yang harus disiapkan, terus apa yang harus kita pertimbangkan. Nah, nanti dengan Ustazah Fatwa sudah fokus ke model-model dengan metode pembelajarannya. Gitu ya. Insya Allah akan bermanfaat untuk kalian. Nah, menjadi bekal untuk kalian menjadi guru profesional dan menjadi guru yang inovatif. Gitu. Oke, saya kira cukup ya perkuliahan kita hari ini. Pertemuan yang akan datang, saya mengharapkan kalian dari adik-adik semua untuk melakukan tanya jawab. Ya, siapkan pertanyaan. Kalau sampai tidak ada yang bertanya, akan saya tunjuk. Jadi minimal kalian menyiapkan 1 pertanyaan setiap ada yang presentasi. Mana tahu nanti ditunjuk gitu. Mana tahu saya nanti menunjuk Lutfia. Lutfia silakan bertanya. Padahal yang lain ada juga yang bertanya, tiba-tiba Lutfia juga diminta untuk bertanya gitu. Yang minimal kalian siapkan pertanyaan. Itu kan salah satu teknik kita membuat siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis. Nah, itu saya memfasilitasi kalian untuk bertanya, tapi saya tugaskan kalian untuk membuat pertanyaan. Nah, itu kan salah satu memfasilitasi siswa untuk belajar. Gitu. Oke? Daftar hadir sudah diisi semua? Sudah? Tadi yang Rohmah ya? Rohmah Konita sudah isi daftar hadir? Sudah, Ustazah. Sudah, oke. Yang lain ya, jangan lupa diisi, karena setelah saya close Zoom meeting, nanti pengisian daftar hadir juga saya tutup. Oke, terima kasih ya adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, pertemuan 3, siap-siap kelompok 1. Semoga pertemuan hari ini adik-adik semua mendapatkan tambahan pengetahuan. Oke, naktafiuna, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.